Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Hai, apa kabar untuk Anda yang baru hadir? Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami, dan semoga kalian tetap sehat-sehat terus ya, dan tetap baik-baik saja di sana ya, dan semoga banyak karma baik yang akan kalian dapatkan, amin. Oke, mengenai apa kali ini pembacaannya pastinya lebih lengkap daripada pembacaan yang sebelumnya ya. Di minggu kelima, di sini asmara Anda kira-kira seperti apa ya, untuk yang divine maskulin dengan divine feminim ya, atau twin flame, soulmate ya, kira-kira seperti apa, kita lihat sama-sama. Oke, Pisces, di sini untuk Anda ya, pembacaan energinya ini tidak akan selalu resonate 100%, karena di sini energinya banyak orang yang akan selalu tidak resonate dengan Anda ya. Di sini tidak berpatokan energinya pada satu orang saja, tapi di sini umum ya sifatnya ya. Oke, kita lihat untuk Pisces biar tidak lama-lama ya. Oke, kira-kira asmara Pisces di minggu kelima dimulai pertanggal berapa ya kira-kira? Mulai pertanggal 26 sampai tanggal 26 Desember 2021 sampai tanggal 1 Januari 2022 ya, sudah memasuki akhir tahun 2021 dan memasuki awal baru tahun 2022. Kita lihat untuk Pisces asmaranya seperti apa untuk yang divine maskulin ya. Divine maskulin di sini kira-kira ada apa aja? Oke, kita lihat untuk divine maskulinnya. Oke. Pisces divine maskulin, sekarang divine femininnya. Oke, divine feminine. Nah, untuk yang divine maskulin sekarang ya. Pisces yang maskulin, di sini perasaan Anda sangat bahagia ya, bahagia sekali karena sudah menemukan banyak hal baru dalam kehidupannya ya. Apalagi di asmaranya sekarang benar-benar menikmati kebahagiaan, keharmonisan cinta, bahkan menikmati hal-hal yang positif seperti itu di dalam kehidupannya saat ini. Oke, selanjutnya di sini the world ya. The world di sini ini adalah dunianya Pisces yang maskulin ya. Bahkan asmaranya yang terjadi saat ini adalah kehidupannya sudah mulai stabil,
dan mulai menikmati dunianya yang baru ya, dunianya yang penuh warna, penuh banyak hal, bertemu dengan orang baru juga ya, banyak petunjuk yang baru, pelajaran-pelajaran tertentu yang dihadapinya ya. Oke, di sini ada page Oxford yang artinya segala usaha mengenai asmaranya Pisces maskulin. Di sini usahanya tidak pernah mengkhianati hasil. Bahkan di sini juga hal-hal yang dirasakan mengenai perasaannya sudah berjuang penuh kegigihan, penuh semangat ya. Bahkan itu juga banyak hal-hal yang dinikmati selama ini ya, keberhasilannya. Dan ada The High Priest. Di sini sayangnya ada sebuah perbedaan ya, perbedaan pendapat, perbedaan umur, bisa perbedaan pandangan, agama, budaya, cara tingkah laku ya. Dan semua perbedaan ini tidak ibaratnya tidak terlalu dipermasalahkan, dikarenakan di sini energinya benar-benar masih bisa melengkapi walaupun ada sisi perbedaan itu ya, masih bisa akur ya. Bahkan di sini dengan sisi perbedaan ini membawa suatu keharmonisan cinta yang penuh warna, penuh kebahagiaan dan penuh keceriaan ya dalam kehidupannya divine maskulin yang Pisces ya. Dan di sini ada Four of Cups. Banyak pikiran-pikiran maskulin yang dirasakan saat ini ya. Entah apa yang dirasakannya, pastinya mungkin ada masalah dengan divine feminim ya. Atau dengan ini bisa divine feminimnya orang masa lalu atau orang baru ya. Karena di sini yang dirasakan oleh si Pisces yang divine feminim merasakan kegelisahan pikiran, ada sesuatu hal yang dibebankan seperti itu ya, entah itu apa, tapi pastinya kita akan lihat nantinya. Sekarang untuk pembacaan divine feminim ya. Divine feminim Pisces. Di sini untuk yang feminim ada The Hermit. Feminim Pisces, divine feminim Pisces di sini sedang mencari jalan keluar dari masalah dan belenggu kehidupannya. Bahkan di sini juga dia sudah menemukan titik kehidupannya dari apa yang dia rasakan selama ini ya. Bahkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya saat ini adalah sesuatu hal yang penuh dengan makna kehidupannya ya. Kehidupan asmaranya sudah dia mendapatkan pembelajaran baru dalam kehidupan asmaranya ya. Kedewasaan, bahkan pencerahan gitu ya. Untuk bisa menemukan titik terang dan dari sikap dinginnya si maskulin si feminim yang Pisces di sini ya. Juga dia sudah banyak belajar lah, berubah atau mengubah sesuatu hal yang kurang baik gitu ya. Di sini ada di sini ada The Magician. The Magician di sini bisa pikiran-pikirannya Pisces ya. Di sini mulai banyak perubahan, banyak pandangan ke depan ya, bukan lagi melihat ke belakang. Dan di sini semangatnya yang sudah mulai membara ya, karena sudah mencapai suatu keberhasilan dalam hal-hal yang dijalaninya saat ini ya. Dia juga banyak belajar dari hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian ya. Tapi di sini ada Four of Wands yang artinya divine feminine Pisces di sini merasakan kebahagiaan.
kebahagiaan yang penuh sukacita, penuh cinta gitu ya, penuh kegairahan. Bahkan di sini ada sebuah perencanaan, mungkin ada yang akan menikah, melamar, seperti itu, kebahagiaan yang tidak tergantikan dengan hal apapun. Oke, selanjutnya di sini ada the Fool and Three of Swords. The Fool and Three of Swords sama ya dengan the Magician. Hanya saja walaupun banyak black magic yang dirasakan oleh Pisces feminim, di sini mulai tidak terlalu memikirkan masalah itu ya, karena feminim Pisces di sini sudah mulai memikirkan masa depan, tidak lagi memikirkan masa lalu yang pernah terjadi. Hal apapun yang dialaminya itu adalah suatu pertanda bahwa dia akan mencapai suatu kesuksesan yang lebih dari itu semua. Bahkan di sini dia udah tidak peduli apa yang dikatakan orang, dia tetap melangkah maju ke depan. Mau dikatakan dia sombong atau apa, dia nggak peduli dengan semua itu, karena di sini pikiran dari Pisces sudah pure, sudah ikhlas gitu ya dengan segala yang terjadi gitu ya, sudah menerima. Oke, di sini ada sebuah Three of Swords, kekecewaan yang pernah dialami, kekecewaan yang mungkin saat ini juga terjadi dalam kehidupannya Pisces. Semua hal ini dalam segala pemikirannya, kekecewaan yang dirasakan, black magic yang dia pikirkan selama ini ya, apa yang orang ini kirimkan kepada Pisces feminim. Di sini dia percaya diri bahwa semua hal-hal yang mengecewakan akan berubah menjadi suatu hal yang menyenangkan atau hal yang penuh dengan kebahagiaan, seperti itu ya. Dan semua hal-hal yang terjadi itu adalah bentuk kesuksesan yang akan digapainya di masa yang akan datang. Itulah yang difikirkan oleh perasaan Pisces yang maskulin maupun yang feminim ya. Sekarang untuk hubungannya dengan orang masa lalu ya Pisces. Di sini ada Ten of Pentacles and the Hermit. Hubungan masa lalunya Pisces dengan Pisces yang feminim maupun yang maskulin, di sini sama-sama merasakan kebahagiaan dengan orang masa lalunya. Bahkan di sini juga harapannya besar sekali, dan juga di sini dia merasakan bahwa apa yang dilaksanakannya itu adalah sesuatu hal yang dirasakan sangat dia nikmati ya, walaupun sikapnya dingin, tetapi di sini dia menemukan banyak kenyamanan di dalam hubungan gitu ya dengan orang masa lalu. Siapakah orang masa lalu ini? Pastinya orang ini sudah memberikan kenyamanan sama Pisces, divine maskulin dengan feminim ya. Dan di sini ada the World and the Magician. Di antara dari Pisces yang maskulin maupun yang feminim, di sini ada sebuah hal ya dengan orang masa lalu. Bisa saja dunianya diobrak-abrik oleh orang masa lalunya dengan magic yang begitu menyeramkan ya, atau tidak terlalu menyeramkan sih, tidak seperti yang dipikirkan saya ya. Tetapi di sini energinya memang banyak orang yang mengusik keberadaan hubungannya Pisces yang dengan orang masa lalu. Kenapa? Karena di sini orang ini merasa hubungannya terlihat berbeda daripada sebelumnya dengan pasangannya sekarang gitu ya. Dan ini juga hal-hal yang terjadi membuat orang lain atau musuhnya atau dari hal-hal hubungan masa lalunya ini merasa kayak tidak terima, karena di sini Pisces yang feminim merasa
eh, ada sisi kegelapan yang mungkin tidak terlihat oleh mereka-mereka. Entah apa yang ada di pikiran Pisces sehingga menemukan jalan yang salah gitu ya dengan orang masa lalu. Bahkan di sini ada Page of Swords and Four of Wands ya. Segala usaha yang dilakukan oleh mereka dalam mencapai suatu hubungan, sebenarnya di sini Pisces feminim sudah merasakan bahagia. Hal-hal yang dilakukannya untuk mencari kenyamanan, ketenangan, keduniawian yang bersifat besar ya energinya. Di sini dia melepaskan dan merasa bahagia sekali ya, karena di sini hal-hal yang dilakukan oleh mereka dirasakan oleh feminim Pisces ya, bahwa hal-hal itu tidak seperti yang dirasakan olehnya sebelumnya, bahwa ada hal-hal yang ganjal di dalam hubungan ini dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh si Pisces feminim ya. Di sini ada the High Priestess and the Fool. Bisa dikatakan di sini melalui perbedaan-perbedaan yang cukup jauh dari orang masa lalunya, dia sudah tidak lagi menoleh ke belakang, maupun dia sudah masa bodoh dengan hal-hal yang sudah pernah terjadi di masa lalunya dengan orang masa lalu. Kali ini dia lebih bahagia dengan kehidupannya yang baru dengan pasangannya yang saat ini ya. Bahkan hal-hal yang dia rasakan di sini cukup berbeda daripada yang dia lalui dengan masa lalu yang cukup suram ya, cukup mengerikan ya ibaratnya. Dan perbedaan itulah membawa perubahan dia yang lebih istimewa seperti itu. Di sini ada Four of Cups dengan Three of Swords. Four of Cups dengan Three of Swords ini artinya para masa lalu dari Pisces ya, Pisces yang feminim maupun yang maskulin, di sini merasakan memikirkan si Pisces ya, karena di sini hubungannya sudah cukup mengecewakan, tidak lagi bahagia seperti yang dulu, karena yang dipikirkan dia adalah keduniaannya, kenikmatan, kenyamanan dan keharmonisan ini yang dicari sebenarnya. Tetapi di sini sekarang si feminim yang maupun yang maskulin dengan orang barunya di sini merasa bahagia banget ya. Tidak peduli apa dikatakan orang, apa yang terjadi, semuanya sudah berbeda daripada sebelumnya, seperti itu ya. Oke, kita lihat apakah masing-masing dengan orang masa lalunya di sini divine feminine ataupun divine maskulin dengan pasangannya yang saat ini, bagaimanakah hubungannya saat ini, apakah baik-baik saja atau ada masalah lain yang mungkin asmaranya terjebak pada suatu hubungan toksik atau hubungan yang aman-aman saja ya. Kita lihat untuk yang maskulin dulu, feminim dulu ya. Untuk yang feminim di sini sudah muncul ada Eight of Wands, King of Pentacles, lalu ada Knight of Pentacles. Oke. Ada apa lagi? Ada Ace of Cup ya, ini yang feminim ya. Sekarang ke yang maskulinnya, maskulin atau yang Pisces ya.
untuk yang maskulin. Oke. Oke. Ada King of Cup, lalu ada Ten of Wands ya. Oke, untuk yang memiliki pasangan dari maskulin ya, kita bacanya divine maskulin dengan pasangannya yang saat ini. Di sini ada the Wheel of the Year dengan Ten of Pentacles ya. Kebahagiaan yang dicari selama ini, kehidupan yang penuh cinta, penuh harmoni ya. Ternyata di sini sudah berubah ya. Berubah menjadi tidak bahagia, tidak harmonis lagi seperti yang sebelumnya. Dengan pasangan di sini perubahannya cukup cepat ya, bahkan berbeda daripada yang dijalani sebelumnya. Karena apa? Karena yang dirasakan oleh maskulin di sini dengan pasangannya sudah tidak memiliki kesamaan yang sejajar seperti itu. Sudah mulai kurang nyaman lah ya, kurang bahagia gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa memahami dirinya gitu ya. Apalagi pasangannya kurang bisa membawa suatu keharmonisan dalam kehidupannya saat ini. Di sini ada lagi the World and Queen of Pentacles. Di sini dunianya tidak seperti yang sebelumnya yang bebas ya. Dia di sini dengan pasangannya sudah menjadi orang yang sendiri-sendiri ya. Sudah tidak lagi seperti pasangan yang saling mencintai. Sudah dengan dunianya sendiri-sendiri, bekerja sendiri, harapan apapun sendiri-sendiri. Bahkan juga di sini sudah tidak berharap satu sama lain karena sudah berbeda pendapat, berbeda pandangan, dan perubahan ini membawa suatu hubungan yang kurang nyaman ya. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada Page of Swords, ada Knight of Wands. Apa yang dilakukan oleh si maskulin dengan segala usahanya untuk bisa dekat dengan si pasangannya, sini usahanya nyatanya tidak berhasil ya. Kedatangannya pun tidak membawa suatu keberhasilan karena di sini yang dilakukan adalah hal-hal yang kurang nyaman bagi dirinya, sesuatu yang kurang bebas gitu ya. Bahkan di sini pasangannya memilih pergi dari Pisces yang maskulin, karena di sini sudah harapannya tidak ada lagi, bahkan udah sendiri-sendiri, udah berubah seperti itu, karena dia tahu akan semakin rumit jika ini diteruskan. Ini mau yang menikah atau yang berpasangan atau yang berpacaran, jomblo ya, siapapun dia. Dan di sini ada the High Priest, ada King of Cups ya. Divine maskulin dengan pasangannya saat ini, setiap perbedaannya, pendapatnya selalu saja di sini masalahnya muncul yang ada aja ya, yang mengganggu hubungan mereka ya. Dengan memberikan kesalahpahaman, hal-hal yang dibicarakan pun juga berbeda di sini. Maka dari itu di sini dia tidak mau lagi terlibat masalah yang cukup rumit, masalah yang cukup besar.
dan hal-hal yang dia lakukan, pasangannya lakukan kepada maskulin di sini, dia lebih menunjukkan bahwa cukuplah, saya akan bertanggung jawab dengan kesalahan-kesalahan saya, seperti itu. Dan di sini dia pergi dari maskulin karena di sini dia tidak mau lagi ada kesalahpahaman, ada hal-hal yang menjadi pembicaraan yang kurang baik ya dari orang-orang di sekitarnya. Dia lebih memilih untuk menghadapi semua masalah ini dengan penyelesaian yang baik. Oke, di sini ada Four of Cups and Ten of Wands untuk define maskulin dengan pasangan. Sebenarnya si maskulin ini sedang memikirkan pasangannya ya, karena tahu pasangannya di sini punya masalah, dia juga ikut terbawa masalahnya. Dan dimana di sini pasangannya merasa banyak beban tanggung jawab yang dihadapinya, sehingga tidak lagi bisa bercerita banyak dengan si maskulin. Maka dari itu si maskulin jadi kepikiran karena melihat perbedaannya yang jauh saat ini dari si pasangannya. Ini membuat sesuatu hal yang kurang nyaman bagi si maskulin ya. Ada sesuatu hal yang gak tenang dia pikirkan gitu ya. Dia takut kalau pasangannya kenapa-kenapa, seperti itu ya. Si maskulin merasa beban banget untuk menerima energi ini, karena dirasa berbeda itu sebenarnya dengan dengan kehidupannya yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sering banyak cerita, tapi sekarang malah saling diam-diaman gitu ya, sendiri-sendiri sudah gitu. Tidak lagi seperti yang sebelumnya, jika ada beban masalah saling bertukar cerita, seperti itu. Oke, sekarang untuk yang define feminim dengan pasangan. Ada The Hermit dan Eight of Wands ya. Di sini define feminim bersama pasangannya ketika mencari sebuah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Di sini pasangannya sudah mulai bisa menunjukkan perubahan yang baik ya. Kalau sebelumnya pasangannya ngerasa kayak ada konsentrasi, tidak terfokus seperti itu ya. Tetapi di sini dengan sikap dinginnya dia dan diamnya dia saat ini melihat perubahannya si pasangannya ini benar-benar bagus ya. Bahkan banyak pandangan-pandangan yang masuk akal di dalam pemikirannya. Itu membuat si feminim ini mendapat pencerahan yang baru atau ilmu baru dalam pemikirannya dia saat ini, yang udah bertindak dewasa lah ya ibarat. Oke, selanjutnya di sini ada The Magician and King of Pentacles. Untuk yang feminim bersama pasangannya, hal-hal magic yang dirasakan oleh pasangannya selama ini ataupun dirasakan oleh feminim, di sini dia sudah tidak memikirkan lagi, tidak peduli orang mau melakukan apa, tapi yang terpenting di sini dia fokus untuk menghadapi semuanya bersama-sama, seperti itu ya. Pasangannya juga melihat bagaimana langkah yang harus diambil. Dia juga sudah terfikirkan bahwa hal-hal yang kurang baik di sini dia mulai berubah gitu ya, mulai memiliki pandangan ke depan gitu ya, tidak lagi seperti yang sebelumnya memiliki sesuatu hal yang kurang nyaman gitu ya. Dan bahkan di sini terasa banyak hal-hal yang membawa suatu perubahan dalam pandangannya yang dia hadapi selama ini. Dan feminim di sini merasakan kebahagiaan bersama pasangannya ya, sukacita dan merasa dihargai, seperti itu ya. Bahkan pasangannya juga berharap ada suatu kebahagiaan kepada feminim juga ya, dan merasakan kebahagiaan yang dia rasakan dari feminim ini membawa suatu perubahan bagi si pasangannya yang saat ini ya. Dan ini juga harapan pasangannya yang begitu besar dia bawa sampai saat ini ya. Kenyamanan, ketenangan, dan syahdunya cinta yang penuh warna itu ya. Dan di sini selanjutnya The Fool and Ten of Swords. Mungkin keegoisannya si
feminim, Pisces feminim di sini memang membuat dia pasangannya merasa sakit hati ya, karena sikapnya, karena ketidakpeduliannya. Yang inilah yang membuat dia merasa tidak dihargai ya oleh si feminim ini. Maka dari itu si pasangannya merasa terbebani. Kenapa sih saat saya sudah memberikan cinta, kebahagiaan kepada dirinya, memberikan apa yang dia mau, saya selalu menghargai dia, tetapi dia tidak menghargai saya sebaliknya. Itu yang membuat dia merasa kayak tersakiti seperti itu. Maka dari itu coba lihat kembali ya untuk feminim Pisces bersama pasangan. Di sini Anda jangan hanya semena-mena sendiri, lebih dewasalah dalam berpikir mengenai perasaannya pasangan Anda ya. Jangan hanya karena Anda sudah menikmati semuanya dan Anda merasa yang salah itu adalah pasangan, tetapi salahkanlah diri Anda juga ya. Harus bisa saling introspeksi diri bersama ya, Anda maupun pasangan. Ketika pasangan sudah sadar akan kesalahan, di sini sebenarnya sudah membawa suatu perubahan dalam kehidupannya si feminim ya. Itu akan membawa suatu hal-hal yang baru dalam kehidupan cintanya yang lebih baik ya. Di sini ada Three of Swords and Ace of Cups. Bisa saja di sini energinya yang dimana dilakukan oleh feminim kepada maskulin dengan sikapnya yang no comment, sikapnya yang tidak peduli. Di sini dia merasakan sebuah kekecewaan karena sudah mengatakan si pasangannya bahwa dia sudah kesal, capek, tidak dihargai, sehingga di sini sifatnya feminim ini lebih sensitif ya, merasa semuanya apa-apa yang salah pasangannya, tetapi dia tidak mau disalahkan si Pisces yang feminim ini. Maka dari itu sadarilah, padahal dia sudah memberikan semua banyak hal cinta kepada feminim ini ya, tetapi feminim hanya mau dihargai terus menerus, tidak mau menghargai pasangannya. Inilah yang membuat pasangan itu kesal gitu ya, jadi capek gitu ya, tengkar terus konflik gitu ya. Maka dari itu jangan sampai feminim merasa bahwa kenapa sih kok gue dikecewain mulu, padahal di sini antara entah sadar atau tidaknya feminim atau memang disengaja dengan melalui semua ini ya. Di sini dia pasangannya sudah memberikan banyak cinta terhadap si feminim Pisces ya. Tetapi Piscesnya saja yang sudah benar-benar menyakiti tanpa disadari gitu ya. Menyakiti tanpa disadari. Ya jangan salah lah ya kalau pasangan udah menghindar atau nggak ngomong, diem-dieman seperti itu ya. Oke, untuk Pisces feminim sudah dibaca. Sekarang kita buka oracle-nya untuk yang Pisces feminim maupun maskulin ya. Oke, di sini ada honeymoon, ada reconciliation, ada deception. Energi yang terbaca honeymoon, di sini mungkin butuh liburan bersama ya, bersama anak, bersama keluarga gitu ya, berkumpul gitu ya, atau jalan-jalan keluar kota seperti itu. Yang dibutuhkan oleh pasangan dari maskulin ataupun feminim di sini sama-sama butuh perjalanan bersama ya, atau liburan seperti itu, holiday. Nah, di sini jika sudah honeymoon atau udah holiday juga semua akan kembali baik ya. Hal-hal yang menjadi masalah dalam kehidupan feminim maupun maskulin di sini mungkin bisa saja ya, ya tergantung pada kondisinya masing-masing ya. Di sini bisa digambarkan bahwa butuh kebersamaan untuk liburan berdua seperti itu, biar ada
masa-masa seperti di awal percintaan mulai seperti itu, di awal pacaran seperti itulah ya, bila ada kehidupan yang kemesraan seperti itu, tidak lagi seperti yang saling menuntut, saling menuduh, saling mencurigai seperti itu, sama-sama saling introspeksi diri dengan sambil lalu liburan seperti itu ya. Ada reconciliation, mungkin dari beberapa yang define maskulin atau define feminim, beberapa saja ya, beberapa saja di sini. Mungkin maaf kalau berisik ya. Di sini ada reconciliation, jadi ada yang ingin kembali kepada orang masa lalu, karena mungkin dari beberapa define feminim maupun define maskulin merasa lebih nyaman dengan orang masa lalunya ditimbang bersama orang yang pasangannya yang saat ini. Kenapa? Karena kenyamanan itulah yang membawa suatu perubahan yang beda jauh daripada pasangan yang sekarang gitu ya. Dan di sini ada the caption. The caption ini bisa digambarkan kita dulu ya. Ada yang tiba-tiba ditipu ya, bisa saja ya. Ada yang tiba-tiba dibohongi oleh pasangannya ya, karena merasa ada yang selingkuh mungkin ya, rasanya ada yang diselingkuhi, atau ada yang memang sengaja ingin selingkuh kepada orang masa lalunya. Mungkin pernah ada yang ketemu di luar sampai waktu itu liburannya terganggu ya, karena pertemuan dengan orang masa lalu, bisa saja seperti itu. Maka dari itu, ambillah sikap untuk feminim maupun maskulin dalam hubungan Anda bersama pasangan. Jangan sampai saling menyalahkan hanya karena satu sisi saja. Jangan berbohong dengan perasaan masing-masing ya. Ucapkan apa yang tidak disukai, ungkapkan, bicarakan baik-baik ya. Jangan dengan emosi ataupun jangan dengan amarah yang berantakan seperti itu ya. Karena jika dengan amarah yang tanpa kejelasan, di sini akan membawa suatu dampak yang kurang baik ya. Maka dari itu, dewasalah dalam berpikir, dalam mengambil sikap ya, dalam mengambil suatu keputusan. Jangan hanya karena sesuatu hal yang emosi ya, sehingga memilih keputusan yang salah gitu. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan readingan ini. Semoga ini resonate dengan Anda ya. Semoga juga ini membawa suatu perubahan dalam pandangan Anda ke depannya. Apapun yang Anda hadapi, tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena sesuatu hal ini adalah suatu kedewasaan yang akan kalian dapatkan dalam hubungan ya. Ya, namanya tidak akan pernah mulus ya, namanya dalam sebuah hubungan ya. Selalu ada saja yang bergejolak, ada yang bergelombang kehidupannya ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan readingan ini. Semoga bisa menerima hal-hal yang positif, membuang hal yang negatif. Oke, dan jadikanlah sebuah situasi ini adalah situasi pembelajaran baru dalam kehidupan Anda. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.